Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Oke, masih seperti biasa, jadi pada video kali ini saya masih akan membahas custom room di Redmi Note 10 Pro. Dan untuk pembahasan custom room kali ini saya gak akan membahas dulu custom room terbaru di Redmi Note 10 Pro. Soalnya jika dilihat-lihat pada updatean terbaru kali ini agak kurang menarik. Karena kebanyakan untuk update saat ini ketika saya lihat di grup global, update-nya kebanyakan MIUI atau HyperOS portingan. Sedangkan ketika saya lihat di grup Indo, update terakhirnya ada Banana OS. Namun untuk saat ini ada lagi update terbaru yaitu Superior OS. Jadi updatean ini adalah updatean terbaru saat video ini dibuat. Dan untuk updatean terbaru dari beberapa custom room barusan di Redmi Note 10 Pro kayaknya kurang menarik untuk dicoba. Kecuali untuk yang terbaru yaitu Superior OS. Nah, untuk yang satu ini mungkin akan saya bahas di updatean selanjutnya. Karena dulu saya sering menggunakan custom room ini ketika masih sering menggunakan Android 9. Dan untuk Superior OS ini dulu bagus. Cuma untuk sekarang saya kurang tahu. Makanya nanti akan saya coba untuk memakai custom room ini. Nah, dan untuk sekarang saya akan lanjut dulu untuk membahas custom room yang sedang saya gunakan saat ini. Jadi untuk custom room ini harusnya sudah banyak yang mencoba. Karena untuk custom room ini dirilisnya sudah cukup lama. Dan untuk custom room yang sedang saya pakai kali ini adalah X-Droid CAF. Yang dirilis pada tanggal 14 Desember 2023. Lalu untuk versi Androidnya masih menggunakan Android 11 dengan patch keamanan yang berada di tanggal 1 September 2023. Dan kernelnya masih menggunakan kernel Perp pada bagian kernel bawaannya. Sebenarnya untuk kernelnya ini sudah pernah saya ganti dengan Skidi kernel yang direkomendasikan oleh custom room ini. Terus saya juga sudah mencoba kernel dari Dark Gaming Edition pada custom room ini. Dan untuk kedua kernel tersebut, saya rasa kernel dari Dark Gaming Edition lebih stabil dan lebih cocok digunakan pada custom room ini. Karena jika digunakan buat kebutuhan game, kernel Perp dan Skidi itu kurang enak kalau untuk penggunaan saya. Namun di sini untuk bagian kernelnya sudah saya ubah lagi ke kernel bawaan. Nah, untuk custom room ini sebenarnya sangat disayangkan saja. Karena X-Droid versi yang saya pakai kali ini ternyata banyak kekurangan serta bug yang cukup mengganggu. Namun meskipun banyak kekurangan serta bug, ternyata X-Droid ini masih cukup oke untuk penggunaan sehari-hari. Custom room ini sangat nyaman digunakan karena custom room ini sudah bisa memberikan user experience yang nyaman untuk penggunaan sehari-hari. Apalagi kalau kalian mencari custom room yang mirip Pixel Experience tapi butuh sedikit tambahan fitur, tentunya X-Droid ini bisa jadi salah satu pilihannya. Tapi untuk saat ini sayangnya custom room ini gak bisa jadi rekomendasi salah satu custom room buat kalian pakai. Karena pada custom room ini masih terdapat beberapa kekurangan dan bug yang mungkin akan cukup mengganggu bagi sebagian pengguna. Ya, semoga saja untuk semua bug dan kekurangan yang terdapat di versi yang sedang saya gunakan kali ini dapat diperbaiki pada update selanjutnya. Meskipun kita juga tahu custom room base CAF itu jarang sekali update, termasuk custom room X-Droid ini yang base CAF. Jadi pastinya untuk nunggu update terbaru dari X-Droid ini pasti akan cukup lama. Bahkan update-nya pun base CAF itu gak sesering custom room base AOSP. Apalagi kalau kalian mencari X-Droid yang terbaru di Redmi Note 10 Pro. Karena versi yang saya pakai kali ini adalah versi terbaru dari X-Droid. Padahal dirilisnya sudah cukup lama. Terus ada beberapa hal yang saya suka pada custom room X-Droid ini. Salah satunya terdapat pada bagian launcher. Meskipun sebenarnya launcher ini masih bisa diganti, tapi saya lebih suka yang gak ribet seperti ini. Maksudnya itu gak ribet harus install lagi launcher dari pihak ketiga karena pada ROM ini sudah menggunakan launcher untuk launcher bawaannya. Dan launcher ini adalah salah satu launcher yang simple, tapi di dalamnya ini sudah bisa memberikan beberapa opsi untuk mengatur atau merubah tampilan. Seperti adanya perubahan ukuran icon, terus sudah bisa merubah paket icon, pengaturan dock, serta yang lainnya. Dan launcher ini menurut saya lebih bagus daripada Pixel Launcher. Lalu untuk X-Droid ini adalah salah satu custom room yang simple dan minimalis. Jadi sedikit mirip sama Pixel Experience, cuma bedanya pada X-Droid ini sudah membawa sedikit fitur tambahan yang tersedia di MN-List. Seperti fitur untuk merubah tampilan pada bagian berstatus seperti tampilan sinyal, tampilan baterai, gaya icon WiFi, gaya icon pack, serta sudah adanya pilihan font, tapi untuk pilihan font ini hanya tersedia 2 pilihan saja. Terus di bagian MN-List ini juga sudah tersedia lagi beberapa fitur yang gak terlalu penting. Sedangkan untuk bagian lain-lain di sini sudah tersedia beberapa fitur seperti ini. Yang beberapa fitur ini juga sebenarnya gak terlalu penting. Termasuk fitur game mode yang di sini menurut saya
gak terlalu penting juga karena gak begitu kerasa ada pengaruhnya ketika kita menggunakan game mode untuk bermain game. Terus selain beberapa fitur barusan, di sini juga ternyata tidak ada fitur animated pada Google Photo serta tidak adanya fitur untuk mengunlock FPS yang lebih tinggi untuk sebuah game. Kemudian jika beralih pada bagian tampilan, di sini hanya tersedia pengaturan basic saja. Seperti sudah adanya pilihan warna aksen dengan pilihan yang banyak sekali. Terus sudah ada pilihan efek blur untuk bagian background notifikasi. Dan di bagian tampilan ini juga sangat disayangkan karena pada bagian ini tidak tersedia pengaturan pilihan refresh rate layar. Tapi untungnya untuk refresh rate layarnya ini sudah berada di mode 120 Hz. Selain itu ternyata pada custom ROM ini juga tidak ada mode AOD, serta tidak ditemukannya fitur Dolby Atmos dan juga tidak include MIUI kamera. Nah jadi gimana? Cukup banyak kan kekurangan yang dibawa oleh X-Droid ini. Dan ternyata selain kekurangan, pada custom ROM ini juga masih terdapat beberapa bug yang menurut saya sangat mengganggu. Salah satunya pada bagian galeri yang ketika memutar video akan patah-patah. Tapi kalau memutar video lewat aplikasi UC Browser, anehnya untuk video yang diputar ini bisa normal tanpa adanya masalah. Terus bug selanjutnya di sini juga terdapat pada bagian screen recorder. Nah untuk bagian ini juga sangat disayangkan sekali, karena kalau kita mau merecord, kadang aplikasi screen recordernya ini suka crash, entah itu aplikasi perekam bawaan ataupun aplikasi perekam yang kita install dari pihak ketiga. Terus kalaupun bisa ngerekam, hasilnya itu gak bisa jadi maksimal karena hasil rekamannya ini akan patah-patah. Andaikan saja custom ROM ini gak begitu banyak kekurangan dan bug, pastinya custom ROM ini akan jadi salah satu custom ROM yang bisa direkomendasikan buat dicoba. Saya pun sudah memakai custom ROM ini sekitar 1 minggu lebih, dan saya sih nyaman-nyaman saja ketika menggunakan custom ROM ini, dengan menghiraukan semua kekurangan serta bug yang tersedia pada custom ROM ini untuk penggunaan daily. Dan kalau ngomongin soal performa gaming pada custom ROM ini, jujur saja, performa serta stability pada custom ROM ini menurut saya kurang bagus. Karena untuk penggunaan game menurut saya masih banyak yang lebih baik dari custom ROM ini. Apalagi jika dirasakan dari kestabilan custom ROM ini yang menurut saya kurang baik. Soalnya ketika saya pakai buat main game, performanya ini kurang bagus. Padahal saya sudah coba beberapa metode untuk memperbaiki performanya, seperti melakukan perubahan pada bagian kernel, terus menurunkan resolusi layar, serta menambahkan beberapa modul, memasang disable thermal, dan mencoba beberapa perubahan pada aplikasi kernel manager. Dan hasilnya memang ada perubahan sih untuk performa gamingnya yang bisa jadi lebih baik. Meskipun performanya ini sudah bisa lebih baik, tapi untuk tingkat kestabilan pada custom ROM ini masih kurang bagus. Karena setiap kali saya tes buat main game seperti PUBG misalnya, yang saya tes main dengan settingan smooth ekstrim, terus saya tes turun di event, hasilnya cukup bagus. Frame dropnya gak terlalu parah, untuk mid game masih aman, tapi kalau main PUBG ini sudah memasuki akhir pertempuran, atau musuhnya tinggal sekitar 20 atau mungkin 10 orang, gameplaynya ini mulai gak stabil. Bahkan sering ada stuttering pada game ini meskipun stutteringnya ini gak sering. Kadang kalau main game ini ketemu musuh satu squad pun sering terjadi frame drop yang tentunya bikin main gak nyaman. Jadi kalau mau main PUBG-nya lancar, pada custom ROM ini harus sering reload ulang agar frame drop dan stutteringnya ini gak sering muncul. Sedangkan untuk main Mobile Legends, ketika saya main di settingan grafik medium dengan frame rate ultra, FPS-nya bisa cukup stabil di angka 110-an FPS. Cuma kalau lagi war kadang FPS-nya ini bisa drop ke 70-an FPS. Jadi sebenarnya performa pada custom ROM ini menurut saya sudah bagus, tapi tingkat kestabilan custom ROM ini menurut saya kurang baik. Maka dari itu untuk pembahasan pada video kali ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pembahasan custom ROM-nya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.